Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang diagram interpretasi submodul. Jadi apa hubungan antar submodul dan digambarkan dalam sebuah diagram ya, diagram alur. Jadi misalkan kita punya M adalah modul ya, modul atas R, ring R. Lalu kita punya L dan N, masing-masing adalah submodulnya, submodul dari M. Sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa L irisan N ini juga adalah submodul ya, submodul dari M. Yang kedua, hasil tambah L plus N itu dengan menambahkan setiap elemen-elemennya, ini juga membentuk submodul dari M. Oke. Kemudian kita tahu modul itu kalau dia bukan modul 0 punya submodul 0 ya. Jadi kita akan mengaitkan, tapi sebelumnya secara subset ya, jelas misalkan kita punya submodul 0. Submodul 0 ini isinya hanya elemen identitas yaitu 0. Jelas 0 itu akan termuat di L irisan N ya. Karena L irisan N itu submodul, dia memuat 0. L irisan N jelas termuat di L nih. Secara himpunan ya, L irisan N itu subset dari L. Kemudian L juga akan merupakan subset dari L tambah N. Kenapa? Karena L bisa kita nyatakan sebagai L tambah 0 ya, tambah submodul 0. Jadi kalau L tambah N akan memuat L di dalamnya. Kemudian L tambahan ini kan tadi submodul dari M, jadi bisa sama ya. Jadi dia bisa subset atau sama. Jadi di sini masih ditulis subset atau sama gitu. Keterkaitannya juga sama. Ini yang L bisa kita ganti dengan N karena L irisan N juga dengan diagram yang sama ya. Ini sama. L irisan ini juga termuat di N, termasuk N-nya juga termuat di L plus N. Ini sama ya. Jadi selain subset, di sini kaitannya adalah submodul karena masing-masing sudah dibuktikan submodul dari M. Sekarang kita mau membuatkan sebuah diagram yang mengaitkan, ada berapa ini? Kalau seandainya mereka berbeda semua, ada submodul 0, L irisan N, L dan N, 3, 4, 5 ya. Oke, kita gambarkan diagramnya. Jadi bisa dari bawah ya atau dari atas. Ini 0 melambangkan submodul 0, isinya hanya identitasnya saja itu 0. Nah 0 ini termuat di L irisan N gitu ya. Jadi tanda garis yang menghubungkannya ini maknanya submodul ya, 0 submodul dari L irisan N. Kemudian L irisan N ini bisa termuat di L maupun di N. Jadi kita bisa menuliskan dua arah berbeda ya, kanan kiri, karena L irisan N sama-sama termuat di L dan di N. Kemudian L dan N ini sama-sama adalah subset, dan dalam hal ini submodul juga ya dari L tambah N. Tuh, oke, ini tidak terlalu besar ya. Kita ulang lagi. 0 di sini L irisan N, kemudian berikutnya ini L dan N, lalu L plus N, nah di atasnya modul M. Kita di sini tidak pakai panah ya, cuman dari bawah ke atas itu hubungannya adalah submodul.
Oke, ini juga ada garis di sini. Jadi seperti itu terkaitannya. Kita kasih titik di sini. Gak usah ya. Jadi kita peroleh diagram seperti ini. Ini asumsinya berarti L irisan N nya berbeda dengan L irisan N nya tidak hanya 0 ya. Kemudian L irisan N nya termuat di L maupun di N. Kemudian Ln termuat di L plus N, kemudian M ya. Tapi ada kemungkinan misalkan L irisan N nya itu sama dengan modul 0, maka ini bisa jadi lebih disingkat penulisannya. Jadi ini bentuk pertama ya, kalau seandainya semua himpunan ini berbeda subset sejati. Tapi kalau misalkan L irisan N kita bernilai 0 ya, hanya 0 irisannya, ya kita bisa persingkat diagramnya. Ini L, ini N. Kemudian misalkan L tambah N nya juga bernilai M, sama dengan modul M, jadi diagramnya jadi lebih sederhana gitu ya. Tapi bisa juga kalau seandainya dua submodul L dan N ini misalkan L irisan N nya sama dengan N, jadi beda lagi bentuk diagramnya. Jadi diagram tadi bisa diubah-ubah bentuknya atau hanya berupa garis lurus saja dari bawah ke atas, itu juga bisa, tergantung ya pemilihannya. Misalkan kita ambil sekarang contoh, kita punya modul Z6 ya, atas ring R, ring bilang bulat ya, ring Z. Ini sudah sering dibahas contoh-contoh untuk modulnya. Misalkan ya modul Z6 ini kita tahu ya, berarti sebagai M nya adalah Z6. Submodul lainnya selain 0 ya, ini kita data yang selain 0 ya. Misalkan kita punya L 0 3 6 Z6 ya, hanya mungkin biar lebih banyak pilihannya, sebenarnya Z12 saja ya, kita ganti Z12. Jadi kita misalkan ambil L nya, salah satu submodulnya adalah 0 3 6 9. Kemudian sebagai N nya adalah 0 4 8. Nah, kalau ini yang kita pilih, maka akan muncul seperti gambar pertama ya. Kenapa? Karena di sini L irisan N adalah 0. Kemudian L tambah N, ini kalau kita tambahkan itu akan menghasilkan Z12 ya sebagai modulnya. Kita tambahkan setiap kemungkinan antara L dan N, itu akan menghasilkan 12 elemen, yaitu 0 sampai 11. Jadi ini akan menghasilkan Z12. Maka akan muncul interpretasi diagramnya adalah seperti gambar pertama tadi. Jadi akan muncul di sini ya. Jadi kalau ini kita gambar seperti yang tadi, L irisan berbeda ya, L irisan N yang sama dengan 0. Oke, mungkin kita ada yang di bawahnya yang berubah ya. Jadi kita coba bikin diagramnya. Sini L irisan N adalah 0, berarti 0 di bawah, dan ini adalah sama dengan L irisan N. Nah, 0 itu kan termuat di L, yaitu 0 3 6 9. Kemudian 0 juga termuat di N, 0 4 8. Nah, untuk berarti ini munculnya seperti di gambar kedua ya, Ibu salah ya.
karena L tambah N nya menghasilkan modul itu sendiri, yaitu Z12. Oh iya, tadi salah satu gambar 2 maksudnya ya. Gambar ketika L irisan N nya 0 dan L plus N nya adalah modul itu sendiri. Jadi terlihat tuh hubungannya seperti itu. Kita coba ambil submodul yang lain dari Z12. Misalkan N nya adalah modulnya 0, 3, 6, 9 yang sama tadi, tetapi N nya adalah 0 dan 6. Ini juga termasuk submodul dari Z12 ya. Oke. Lalu kita cek irisan. Di sini L irisan N adalah menghasilkan irisan dari himpunan ini adalah 06, jadi sama dengan N. Sementara L ditambah N, kita ketambahkan ya, 0 tambah 0, 0 tambah 6, 3 tambah 0, 3 tambah 6, itu pasti hasil menghasilkan L ya, akan menghasilkan 0, 3, 6, 9 semua hasilnya, jadi menghasilkan L. Oke. Nah kalau seperti ini, karena kita tahu hubungan antara L dan N, ternyata N adalah subset dari L ya dalam hal ini. Maka diagram interpretasinya jadi apa? Oke, jadi kita akan punya sebuah garis lurus ya kalau seperti ini. Submodul 0 di bawah karena tidak ada yang 0. Di atasnya adalah L irisan N dan kebetulan ini sama dengan N. Kemudian di atasnya adalah L tambah N dan itu adalah L. Dan L adalah submodul dari Z12 tadi ya sebagai modulnya. Nah, jadi diagramnya jadi lurus gitu saja ya ke atas dari 0 sampai modul M nya. Oke, kita coba lagi yang berbeda. Kalau tidak subset tetapi irisannya lebih dari satu ya, apa misalkan oke, misalkan L nya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ini juga submodul dari Z12. Kemudian N nya kita pilih 0, 3, 6, 9. Nah ini agak berbeda dari yang tadi. L irisan N nya, irisan keduanya apa? 0 dan 6 ya, 0, 6. Kemudian kalau L ditambah N, nah ini jelas kalau kita tambahkan ya, kita coba semua kemungkinannya, ini akan menghasilkan Z12. Jadi akan ada yang sama ya, 0 ketambah 1 akan muncul 0 ya, 0 dari 0 tambah 0, 1 dari berapa? Contohnya 9 dengan 3 ya, 9 dengan 4 itu kan 13, berarti bernilai 1. Jadi akan menghasilkan semua ya, 0, 1, 2 sampai 11 gitu. Nah, jadi L tambah N nya adalah sama dengan modulnya, sementara L irisan N ini adalah 0,6. Maka di sini kita bisa bikin diagram interpretasi modul 0, di atasnya L irisan N, itu isinya tadi 0,6. Nah, ini juga bercabang di sini. Dalam hal ini L-nya oke dengan N ya, memuat L irisan N. Terus L iris tambah N. Nah, L tambah N-nya yang sama dengan modulnya. Oke. Jadi beda lagi bentuk diagramnya. Jadi dari diagram pertama sebelumnya tadi itu masih bisa berubah-ubah. Tapi seandainya L iris tambah N nya berbeda gitu ya, semuanya berbeda, L tambah N nya juga tidak masuk ke modulnya, akan seperti gambar yang pertama. Oke, jadi ini juga membentuk diagram interpretasinya seperti ini. Jadi ini hubungan
di antara submodul-submodulnya gitu. Masih ada bentuk lain kalau misalkan kita ambil 06. Oke. Kalau di sini kita coba satu lagi ya. Misalkan L-nya adalah 048. N-nya 06. Kita cari L irisan N, ini hanya 0 ya isinya, tapi L tambah N kalau kita tambahkan 0 dengan 0 0 dengan 0 ya 4 ya 8, lalu 4 dengan 6 10, 8 dengan 6 14 jadi 2. Oh ya 06 nya belum kita pasangkan ya, 6 dulu ya, 6 dulu baru oke. Atau kita urut, ini adalah seperti submodul-submodulnya 0 2 4 6 8 10 ya. Oke, ini kita tambahkan. Jadi L plus N nya tidak sama dengan Z12 di sini. Oke, tetapi L irisan N nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan L irisan N. Kemudian 0 termuat di L dan termuat di N. Kemudian L plus N. Dan di sini baru Z12 di atasnya sebagai modulnya. Ya, jadi terlihat ini L tambah N nya tadi 0 2 4 6 8 10, N nya 06 ya, L nya 048. Oke, seperti itu. Jadi ini diagram yang bisa dibentuk. Jadi seperti itu ya untuk materi diagram. Nanti bisa dicoba ke submodul lain lalu bikin diagramnya. Jadi itu PR-nya. Buat misalkan modulnya mau apa, modul kita cari yang mudah saja, misalkan modul Z20 atas Z ya. Buat diagramnya, buat diagram interpretasi dari submodulnya ya. Nah, ini bisa macam-macam tergantung pemilihan submodulnya. Jadi mungkin dicoba supaya lebih dari satu diagram yang dihasilkan.